Oke Mas Nisan, nama saya Ismail Suharto. Kita dari Devri Network. Devri atas. Oh iya, Devri Network. Oke. Kita ini sesuai dengan sesuai dengan mungkin janji kampanye kali ya. Janji kampanye Pak Prabowo itu yang makan gratis. Saya sama Mas Gibran juga ada 400 triliun ya. Nah, jadi kita juga bangun untuk donation untuk homeless dan yang hungry. Jadi itu khususnya untuk para ini sih, Gojek, Grab gitu ya. Mereka kerja sehari paling 150.000 dapat, tapi untuk makan habis bisa 50.000 gitu. Nah jadi ya gimana kalau kita saling nyumbang untuk mereka bisa dapat makan gratis. Ya kan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya maksud enggak, kalau yang saya tanyakan adalah ini saya terlepas dari pemilu. Saya kan ingin mengembangkan partai ini kan bukan hanya sebagai hanya partai seperti partai yang lain, tapi partai yang memang mungkin bisa menggandeng startup atau startup digital yang kita dari segi organisasi jauh lebih baik atau apapun lah itu. Mungkin ada teman-teman bisa menawarkan, kalau Pak Isbel ini mendukung Pak Prabowo sekali kalau ini programnya ini startupnya. Oh ya, mari boleh. Ya, selamat pagi Mas Kaisang dan rekan semua. Perkenalkan, nama saya Bizan dari Bekasi. Kalau misalnya pertanyaannya startup yang bisa dikaitkan dengan partai, sebenarnya dari startup saya pernah ada plan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak apapun yang membutuhkan aktivasi. Kenapa? Karena platform saya namanya Mixture. Saya nggak tahu nomor berapa di situ. Oh iya ada. Ketemu. Jadi kita itu job portal buat musisi. Jadi kita nyariin event. Tadinya nyari venue, tapi sekarang kita cari event juga. Jadi kalau misalkan mereka IO yang butuh talent musik, tapi spesifik di musik gitu ya, dan butuh aktivasi, kita bisa provide itu. Dan sebenarnya kalau aktivasinya aktivasi untuk tempat-tempat kayak cafe, restoran, public spaces dan juga semacamnya. Gitu sih. Dan next sih kita pengen menjadi end-to-end buat nemenin teman-teman musisi secara teknologi gitu. Jadi provide software, IoT dan kawan-kawannya, tapi spesifik mainnya di industri kreatif, spesifik subsektor musik. Jadi kalau misalnya dikaitin kira-kira terlepas dari partai apapun dan juga kepentingan apapun, pihak-pihak yang butuh aktivasi, which is brand juga termasuk, itu mungkin bisa kolaborasi sama kita. Berarti ini cari suara bisa? Bisa, suara penyanyi kan gitu. Suara beneran literally suara. Kan tadi aktivasi, bener ya? Berarti bisa kan? Oke, itu sebelahnya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Kaisang dan teman-teman PLC. Belum mengenalkan, nama saya Bena Rivo, bisa dipanggil Rivo, dari startup namanya Aturin. Nomor 2 kalau nggak salah tadi. Aturin. Yes. Aturin. Jadi kita sebetulnya adalah platform untuk end-to-end tourism solution. Jadi kita di pariwisata, kita spesifik basisnya itu di desa-desa wisata. Jadi solusi kami adalah kami melakukan pelatihan, pengembangan sampai digitalisasi desa-desa wisata supaya kita hubungkan keadaan yang dipunyai ke wisata langsung. Nah, kita punya plan sebetulnya yang bisa cocok sama partai, salah satunya adalah capacity building untuk teman-teman pelaku-pelaku wisata di desa. Untuk kemarin sempat beberapa kali juga kita melakukan hal serupa sama pemain mereka seperti Kominfo, pemain desa. Jadi kita melakukan pelatihan teman-teman desa wisata, pendampingan, kemudian sampai kita digitalisasi, sebenarnya kita buat itu lagi. Jadi mungkin itu cocok ya untuk aktivasi Mas. Untuk aktivasi di lapangan saat ini kami sudah punya 200 desa wisata di 22 provinsi di Indonesia. Jadi insya Allah bisa siap support juga kalau PSI mau masuk ke sana, kita bantu aktivasi teman-teman kegiatan kita di lapangan. Thank you. Bisa cari suara lagi. Ya, kebetulan salah satu teman caleg kami yang ada di Banyuwangi itu juga punya diving resort, berarti kayak gitu juga bisa ya. Oh, oke. Kasih nanti coba kami sambungkan. Ada lagi nanti? Ya, pakai masker. Halo, selamat pagi. Saya Iren dari Minimize. Kalau saya sih nggak cari suara, cuma bagus saja. Jadi Minimize itu basically kita ada 3D design, 3D company dari 2018.
kita pribadi sih nggak investor segala macam. Cuman selama ini kita untuk ngerjain yang partai itu, lima partai kayak ini, terus code itu kita pernah ngerjain semua dari desain, dari AR, terus untuk merchandise, terus untuk 3D semua itu kita ada bikin. Jadi lebih kayak ke promosi-promosi untuk desain visual PSD sih. Oke. Nah, sekarang mumpung mengenai desain visual itu bagus apa? Desain visualnya dari nilai 1 sampai 10 berapa? Sebagai mungkin Tergantung ini sih. ya perspektifnya Mbak. Perspektifnya Mbak Erin. Yang anak muda itu kan mungkin sekarang lebih yang mereka demennya yang kartun, terus yang lebih ke animasi gitu. Oke. Kalau yang begini ya biasa aja. Ya kayak partai-partai tua gitu ya. Menurut saya yang mulia. Mereka memang iya. Berarti dari nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ya 6 deh. Ya. Lumayan. 6 bang. Belakang ya belakang. Tuh dinilainya 6 tuh. Salam kenal, saya ini CEO dari Filmpreneur ID. Dari apa? Filmpreneur. Oh, Filmpreneur. Kami bergerak di bidang pendidikan untuk perempuan, khususnya memang wirausaha. Nah, memang program-program kami itu ada beberapa juga yang membantu citra ya, untuk meningkatkan citra. Ada juga salah satu bupati yang cukup naik lah gitu karena kami gitu. Jadi kami ini membantu perempuan khususnya untuk bergerak di bidang UMKM, meningkatkan pembelajaran untuk mereka, dan juga sekarang juga kita lagi membantu kaum muda. Kaum muda ada 400 kaum muda yang kami bantu untuk belajar digital marketing yang nantinya mereka bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi lebih kepada citra atau branding sih. Dan kami sudah ada sekitar 10.000 lebih. Ini berarti hanya fokus untuk perempuan saja ya Ibu ya? 80%, 20%-nya masih ada pria. Karena wanita ada pria di baliknya. Oke, siap. Ya kebetulan PSI ini di bawah asuhannya Mbak Isyana ada sisterhood. Iya, sisterhood. Nanti coba disambungkan ya. Filmpreneur dengan tadi kan banyak sisterhood ini yang UMKM kan. Nanti kita coba sambungkan. Tadi ya sebelahnya lagi. Boleh, silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya nomor 14 Pak di situ Pak. Mas Bro Kaisan. Pak Lukas Christian. Iya, saya Lukas Christian, founder dari di situ dicatatnya GKP 7+. Sebenarnya ini merek jadinya. GKP 7+ itu GKP-nya Gerakan Kopi Persahabatan. Jadi kopi pasti bisa narik suara Pak. Jadi tapi GKP 7+ itu ada tulisannya 1 dinikmati, 7 dibagikan untuk menjalin persahabatan. Jadi di dalam satu pouch ini isinya 8 saset, 1 dinikmati, 7 dibagikan untuk menjalin persahabatan. Jadi sudah 8 tahun saya berbagi kopi gratis. Nah ini yang dijual supaya menjadi startup. Saya dianggap startup Pak sebenarnya karena saya sebenarnya sociopreneur, berbagi kopi gratis untuk menjalin persahabatan. Kalau saudara semua untuk ketik di Google search dengan kata kunci gerakan kopi, enter, satu halaman pertama itu tentang gerakan kopi persahabatan saya. Jadi bisa narik suara Pak. Ya. Dukung petani-petani lokal Indonesia. Ini berarti nggak hanya gerakan untuk kopi aja, sebenarnya gerakan untuk padi, gerakan untuk apapun, alpukat, semua bisa dong. Bisa Pak, tapi saya lebih ke fokus di kopi. Sama sekarang saya sedang kampanye kopi pemilu Pak. Apa itu Pak? Tapi bukan untuk capres maupun legislatif, tapi tanggal 14 Februari nanti datang buat semua orang nyoblos, jangan golput, kemudian minum kopi dan posting dia minum kopi apa. Jadi TPS di Gayo, di Aceh kopinya Gayo, di Papua kopinya Wamena, di Temanggung, di Ijen kopinya Ijen. Hari itu kita bikin rekor dunia, ratusan juta orang minum kopi Indonesia. Ya, mari kita wujudkan bersama. Yang kalau GKP 7+ tadi ini apa kopinya dari mana?
Dari mana saja Pak? Saya sekarang sedang di Kebetulan yang di situ apa? yang di sini ada dari Sukabumi. Sukabumi. Sukabumi tadi belakangnya bisa PSI, bisa sebenarnya bisa partai apa aja. Ya, cocok banget. Jadi ini Robusta Sukabumi, saya bina petani dari Dudukui Patani, nama petaninya Fadi Suwandi. Oke, begitu Pak. Oke, makasih Pak. Menarik. Mungkin ada yang lagi mau mungkin saling sharing, silahkan sambil di sana. Saya duduk deh. Salam kenal Mas Gibran, nama saya Pak Alas. Mas Kaisang. Jaket saya ada tulisannya Pak. Saya Kaisang. Bagi satu Mas, nomor 10 saya Mas. Jadi tadi saya tertarik dengan statementnya Mas Kaisang bagaimana mendukung PSI. Jadi saya punya platform itu di bidang ekspor dan perdagangan. Kita tahu kan UKM di Indonesia itu 80 juta orang Mas. Nah itu aja bisa saya sering bikin pelatih di Zoom perdagangan dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Jadi bisa saya ajak ke sini PSI gitu loh. Artinya platform ini memang sesuai dengan tujuan dari negara Pak Jokowi supaya Indonesia banyak eksportirnya. Mungkin di ruangan ini siapa yang jadi eksportir? Siapa ada angkat tangan nggak yang jadi eksportir? Ada penyebab. Jadi artinya mari kita kembangkan rakyat kita supaya jadi pedagang dan eksportir. Platformnya nomor 10 itu Mas. Tapi mau dibantu Mas. Siap. Ya, jadi setiap minggu saya suka bikin pelatihan ekspor. Jadi ini perusahaannya lebih untuk pelatihan ya Pak? Ya, jadi saya tuh sering ketemu dengan orang yang sering dikebulin orang-orang asing. Kadang-kadang pembayaran, maka saya sudah bilang kalau pedagang ekspor pembayarannya 100% in advance. Kita itu negara kaya, saya bilang gitu. Yakinkan dia, tapi kalian kalau udah dikasih duit 100% jangan kabur, saya bilang gitu. Dan itu Pak? Iya, 100% dan itu udah saya jalankan gitu loh. Jadi pembeli saya tuh banyak orang ya menghindari customer India. Padahal customer India itu customer yang paling bagus sebetulnya bagi saya. Karena bahasa Inggrisnya bagus. Customer yang saya hindari itu customer dari Cungko, bahasa Inggrisnya susah. Harus bawa penerjemah. Customer yang mending itu Korea. Tapi yang paling enak India. India itu all over the world, Mas Kaisang. Ya, jadi saya merekrut banyak UKM. UKM ini perlu dibantu Mas, ada 80 juta. Mungkin sekarang, mungkin kalau detik ini mungkin udah nambah 100 juta kali. Kita bicara, jadi kalau kita dorong terus supaya jadi pedagang, supaya mereka, karena coba Mas perhatikan ya Mas ya, dari Jakarta sampai Kerawang itu kan kawasan industri itu semua KB bahasa Jawa sedikit asing semua. Saya suka kalau bisa pedagangnya orang Indonesia dari sini semua, kalau bisa. Bapak ekspor apa ya Pak? Saya ekspor milon ke Jepang, ekspor milon ke Korea, ke India saya ekspor sop noodle. Semuanya pembayaran PT in advance 100%. Bisa kok. Saya dalam pelatihan tuh kadang-kadang banyak saya ketemu orang ditipu-tipu sama luar negeri. Pembayarannya 20%, 80%, 20% dia udah senang. Begitu ketemu saya, kok bisa ya Pak? Bapak dibayar 100%. Jadi maksud saya kita harus tingkatin ekspor seperti negara Singapura. Saya paling nggak bisa terima Indonesia karena sama Vietnam Mas Kaisang. Vietnam negara tahun 75 saya masih SMP, dia masih negara perahu. Sekarang ranking ekspornya dia nomor 2. Kan belum tentu mereka ada Universitas Trisakti, Bunda Dharma, Jayabaya, UI, UGM di Vietnam. Tapi ranking dia tuh nomor 2 di Asia Tenggara. Saya nggak bisa terima tuh. Maksudnya Mas, kalau bisa ngomong sama Menteri PTN supaya UKM itu jadi pedagang, jadi eksportir. Melatih itu gampang Mas, kasih aja saran prasarana. Jadi itu, gitu. Dan platformnya udah tersedia nomor 10 Mas, tapi tolong dukung ya Mas.
Kalau Bapak platform itu apa monetisnya gimana Pak? Nah itu dia, jadi saya mengikuti Alibaba. Alibaba Jack Ma itu nggak bisa ekspor dia, tapi dia bisa kembangkan Alibaba. Saya itu trader ekspor, harusnya saya di atasnya Alibaba harusnya. Harusnya Pak. Ya tapi tadi gimana caranya Bapak monetis dengan pembelajaran itu di ada biaya sendiri? Saya dasarnya ikutin Alibaba, jadi saya tidak mengambil profit dari buy and sell. Saya hanya dari membership seperti Alibaba. Dari membership saya juga murah. Salah satu yang membuat saya kembangkan platform ekspor ini karena Alibaba kemahalan mas, 30 juta ASEAN. Sedangkan kita ini kan sebetulnya butuh, kita ini harusnya kan rata-ratanya S1 harusnya jadi pedagang kayak Singapura. Kalau kita lempar kan pedagang, kamu dagang apa? Kimia, dagang apa? Dagang gandum. Kita kan kadang-kadang mas beli gandum lewat Singapura. Kenapa nggak kita beli aja langsung Rusia? Kok Ukraina? Karena emang kitanya juga kurang dilatih jadi pedagang. India itu, mas, setiap hari saya lihat ekspor, sama ekspor kita, trader. India lah, Sri Lanka lah, Pakistan, makanya, mari Mas Kaisang, saya dukung deh Mas Kaisang, supaya 80 juta orang UKM jadi pedagang dan eksportir. Boleh tahu Pak tadi membershipnya berapa Pak harganya? Membership saya? Iya. 500.000 setahun. Oh 500.000 Iya, dibandingkan Alibaba 30 juta, saya mesti naik country. Kalau saya ekspor udang saya dibantu 2 kali lipat bisa Pak? Bisa. Benar ya janji? Iya. Dengan 500.000 tadi loh Pak? Iya. Saya membantu, tapi tetap Mas Kaisang dengan timnya yang harus mengerjakan karena saya juga sibuk. Saya buka platform begini loh Mas. Mas punya udangnya, Mas kan punya tim. Ya. Saya ajarin dia bagaimana cara mencari customer udang di luar negeri. Itu skill saya. Nah, sekarang saya udah ada Pak, saya ada dari di Jepang sama US Pak, saya ada dua tempat. Maksud saya bukan untuk menambah lagi Pak. Ya, masalahnya kalau menambah lagi udangnya dapat dari mana lagi? Dari Lipasena atau dari mana? Ada Pak, kalau udang masih ada Pak. Bisa dari Situbondo, Lombok, semua bisa ada. Sulawesi bisa. Nanti maksud saya tinggal saya share dengan orang-orang yang ada di Jawa Timur supaya mereka mentradingkan udang dari Mas. Jadi bukan saya aja Mas, kasihan kan mereka juga kan butuh dolar. Mereka yang kan kita harus berbagi Mas, supaya mereka itu melatih mereka tuh cukup 1, 2, 3 bulan udah bisa lah berhadapan dengan internasional, supaya jangan yang jadi tradernya orang Singapura, orang Korea, Jepang. Kita ini kan bisa nih sebetulnya, cuma nggak tahu kenapa orang Indonesia kurang jadi pedagangnya. Saya nggak ngerti, tapi kalau pemakai, iya, saya bingung tuh. Padahal waktu saya kecil nggak pernah diajarin enak. Kamu kalau udah gede pakai barang impor ya, nggak pernah digituin. Tapi dalam prakteknya kita pun lebih suka barang impor Mas. Nggak ngerti. Saya lihat waktu saya pergi ke Korea, Jepang, mereka ditawarin barang luar negeri marah-marah mereka. Padahal usianya jauh dia kayak Mas Kaisang lah usianya. Apa dididik begitu? Saya juga kagak ngerti itu. Itu kan ada ini ya Pak, kalau waktu di Korea itu tahun 70-an kalau nggak salah ada apa ya, presiden siapa ngomong yang propaganda tentang produk Jepang Pak. Makanya orang Korea sukanya dengan produk Korea. Dan kita nanti Bapak bikin propaganda aja Pak. Kemampuannya lemah Mas. Yang penting saya bisa dukung Mas Kaisang meningkatkan perdagangan UKM. UKM itu Mas menurut data di Google 80 juta, prakteknya mungkin udah 100 juta tuh Mas. 100 juta kalau kita tingkatin, bikin Zoom, pelatihan tiap minggu. Sediain aja prasarana bisa, cuma saya sendiri juga bisa melakukan pelatihan ekspor begitu. Karena mereka kan dari Sabang sampai Merauke Mas, ada gula merah, ada kopi kayak Mas itu, ada banyak. Cuma kadang-kadang untuk bagian-bagian barang yang bagus dikuasai asing, seperti coklat tuh yang di Sulawesi Tenggara dikuasai asing. Gitu Mas. Mas, kasih yang lain nggak ketakutan? Siap ya. Ada yang lain. Mari ini dari sini. Oke. Assalamualaikum.
Mas dari GIS Digital. Kalau basic saya itu saya dari GIS Digital Kreatif, saya punya digital marketing agency. Kalau saya sendiri saya konsultan di bidang digital untuk corporate tapi Mas. Jadi untuk perusahaan-perusahaan. Kenapa saya masuk perusahaan? Karena saya tahu perusahaan punya CSR banyak kan. Nah, CSR itu akhirnya saya gunakan untuk pelatihan ke UKM. Nah, itu yang akhirnya saya mencoba membantu teman-teman. Tadi juga teman-teman yang lain juga bikin pelatihan, bikin komunitas juga. Nah, itu target saya di situ. Saya bikin komunitas, saya bikin tribe sendiri. Saya pengen bikin UKM untuk bisa mandiri. Karena tadi benar Bapak tadi bilang kita ini kebanyakan mindsetnya masih mindset untuk cari kerja, dimana masih kurang banget untuk menjadi pengusaha. Gitu. Nah ini PSI Insya Allah bisa bantu ya Mas ya. Itu ini bisa kolaborasi tadi dengan Pak sama Pak Pahala. Pak dengan Pak Pahala udah saling kenal. Dan ini mungkin adalah forum yang memperkenalkan antara ekspor kita. Nah, cuman kalau saya memang dari fokusnya adalah untuk para UMKM yang memang masih muda menggunakan dana CSR dari corporate, yang dimana produk jualannya itu produk digital Mas. Jadi bukan produk fisik di sini. Jadi fokus produk digital di mana kita akan mengembangkan kreatif dari anak-anak muda ini untuk desain, bikin e-book, bikin video pelatihan, bikin apa aja yang dia bisa. Saya coba bantu di bagian pemasarannya, gitu menggunakan platform sih. Kalau saya masih web based, itu di GIS Digital Kreatif. Jadi mungkin monetisnya gimana Mas? Kalau monetis kita sebenarnya itu dari dana CSR tadi Mas. Jadi kalau saya sebenarnya untuk intinya penghasilan saya sendiri itu saya dapat dari project yang saya dapatkan dari corporate tersebut. Nah di samping itu saya juga minta untuk corporate tersebut untuk mengeluarkan dana CSR untuk saya untuk dilakukan pelatihan-pelatihan di mana produknya adalah produk digital. Jadi saya mencoba mengeluarkan potensi para teman-teman UKM ini, bahkan UMKM juga semuanya, untuk bisa mengembangkan mereka punya potensi. Mereka punya mungkin bisa masak telur dadar, atau cuma ngejahit, atau cuma bisa cara yang ngasuh anak yang baik. Itu banyak banget Mas. Dan itu yang buat saya potensi yang besar banget gitu, selain UMKM. Jadi ibu-ibu rumah tangga pun bisa. Oke, insya Allah PSI bisa bantu dan Mas Kesan juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Oh, masih tadi. Ini Bapak dari PSI. Oh, bagian juga. Selamat siang Bro Kaisang. Perkenalkan saya Lucy Teresia. Kalau di absennya itu nomor 21. Saya di bidang bergerak di Bimbel ya. Saya bergerak di Bimbel, bimbingan belajar untuk juga advisor. Dari usia dini SD, memang tujuan saya di sini itu adalah dari SD, SMP sampai SMA, SMK dan setaranya. Nah, dan beberapa bulan ini saya juga sudah memperkenalkan tentang SI, bahwa saya juga di bidang itu harusnya saya netral, tapi di sini adalah usaha yang saya gunakan saat ini adalah untuk perorangan, bukan dari instansi terkait. Nah, yang menjadi kendala saya untuk mengembangkan usaha yang sekarang ini adalah membuat legalitasnya. Karena sekarang siswa yang di tempat saya itu saya sendiri ownernya dan saya sendiri juga yang mengajarnya keluar masuk karena tidak ada keterikatan, karena tidak memiliki legalitas. Kalau misalnya saya membuat sebuah yayasan, mungkin mereka punya keterikatan dan tidak akan keluar masuk begitu saja. Mungkin dengan adanya pertemuan saat ini, saya mau bantu untuk PSI karena untuk bagaimana cara untuk mengurus legalitas untuk pendidikan ini. Karena memang tujuan saya ini kalau untuk SD, SMP, SMA mungkin SMA sudah bisa memilih, tapi tujuan lebih lanjut itu adalah untuk orang tua mereka, bapak dan ibunya. Tujuan saya untuk memperkenalkan tentang PSI ini. Dan kurang lebih siswa yang saya ada sekitar 90 orang anak itu, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA dan SMK. Itu Mas Esa. Semoga dengan pertemuan ini bisa dibantu untuk bisa saya menjadi benar-benar ada legalitas yang bidang pendidikan. Itu tadi yang legalitas buat yayasan katanya? Ya, sekarang itu beberapa juga
teman saya juga sudah koordinasi bahwa untuk membuat legalitasnya untuk keterkaitan seperti yayasan begitu loh Mas. Jadi biar bimbel ini bimbingan belajar mereka itu ada keterikatan, tidak keluar masuk. Begitu. Yang keluar masuk itu kan gimana? Maksudnya anaknya. Iya, benar. Maksudnya itu sebulan sudah di tempat saya, 2 bulan kemudian dia leave gitu. Keluar gitu. Karena memang saya juga tidak bisa mempertahankan mereka harus berada di tempat saya, karena di samping kiri kanan itu banyak bimbel atau les privat begitu. Ya kalau bimbel lain kenapa punya legalitas? Mereka sudah mengurus itu, dan kebetulan saya terbentur dengan pendanaan untuk mengurus legalitas. Wah gitu loh, ngomong dari tadi apa gitu loh. Dibantu apa? Oh, pendanaan gitu. Ini maksudnya apa? Nanyanya mau apa? Nyari seed funding, mau nyari angel investor atau apa? Mencari investor gitu. Oke, nanti kalau ini aja cari di Google Arkana, silakan, itu visi saya kalau mau Arkana. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum Mas Kaisang. Mas, saya ketutupan tembok dari tadi sudah katakan ya. Kenapa saya Aryo dari startup namanya Zenz, lebih ke arah fintech enabler untuk tier 1, tier 2. Jadi kita memang bermitra dengan UMKM. Jadi seperti dengan programnya Pak Pahala tadi banyak membantu UMKM. Semoga Pak Pahala makin tinggi, pahala makin bagus. Artinya tadi kita melanjutkan lagi. Saya sudah 4 tahun alhamdulillah bootstrap, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih jalan. Nah, mungkin bicara tentang yang bisa diseringkan ide-ide yang tadi itu yang ada dalam pikiran kami itu sebagai founder dan co-founder itu lagi memikirkan social credit scoring untuk para caleg, di mana di situ ya kan social credit scoring untuk para caleg, di mana di situ caleg-caleg itu bisa melihat aktivitasnya juga, dan tergantung dari pandangan masyarakat melalui teknologi yang digunakan, AI dan Big Data. Mungkin seperti itu yang ide saya. Nanti ini kita karena saya butuh credit scoring yang perlu saya katakanlah ini nanti caleg-caleg yang nggak laporan ke partai tentang kegiatan mereka sehari-hari ngapain, habis itu nanti di sosial media mereka katakanlah itu baik atau tidak, saling menghujat atau menghina orang lain atau enggak, itu kan bisa di credit scoring, tapi ini khusus per orang itu bisa berarti. Betul Mas Desa. Jadi memang tergantung dari aktivitasnya caleg-caleg di sosial media, mereka tanggapannya gimana, responnya gimana, artinya dia positif atau negatif. Nah itu akan jadi value added-nya si para caleg yang di dalam credit scoring itu. Oke, benar. Terima kasih. Siapa namanya Pak? Z. Aryo Utomo. Saya nggak tahu nomor berapa tadi. Nah, saya cari dulu. Oh, udah dapat 43. Oke. Ada lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Hemat Drops. Kami berdua dengan CEO kan, Mas Akbar di 18 Hemat Drops. Dan insya Allah kami Hemat Drops ini beda ya dengan teman-teman startup yang lain. Kami bergerak di bidang kesehatan, kerjasamanya dengan RSAL Minto Harjo, RSAL Minto Harjo di daerah Benhil. Insya Allah kami ingin memaksimalkan dan mengoptimisir bisnis UTD, Mas, unit transfusi darah. Gitu. Dengan platform kami, insya Allah pendonor-pendonor darah itu akan mendapatkan informasi yang lengkap, baik itu sehat, sakitnya apa, dan segala macam itu. Dengan platform kami, insya Allah akan ada big data yang ada di sana yang bisa kita kolek. Dan insya Allah menariknya ya, kalau kita ngomongin tadi Mas Kaisang itu untuk terkait suara, insya Allah semua pendonor akan kami berikan emas. Nah, di belakangnya mungkin bisa ada PSI-nya nih. Kayak gitu.
Insya Allah seperti itu. Nanti detailnya kalau misalnya Mas Kaisang bisa, karena kami akan ada crowdnya itu akan sangat besar ya, baik itu dari usia 17 ke atas ya, SMA maupun sampai yang sehat lah ya. Ya insya Allah akan bisa menjadi data yang sangat besar. Iya, berarti digitalize orang-orang yang kami. Oke. Nah insya Allah kami pionir ya, insya Allah ya. Karena kita juga mendukung peraturan pemerintah kesehatan nomor 83 2014 tentang bukan UPD itu Pak Jokowi yang mensahkan. Ya kira-kira insya Allah kita mendukung kegiatan ini. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ya, dan nanti kan saya juga bisa lihat salah satu program kami adalah yang BPJS gratis itu. Baik. Nah, mungkin nanti kan bisa ada aplikasi siapkan. Ya, siap bersinergi. Waalaikumsalam. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil. Startnya nomor 20 Indonesia Stop COVID. Alhamdulillah saya COVID lagi loh. Iya, lagi. Saya diberikan kesempatan untuk sudah bisa berbuat. Jadi dari 2020 sampai 2020 kemarin saya riset. Jadi startup saya bergerak di hilirisasi produk riset. Saya sendiri backgroundnya sebagai ilmuwan. Saya membuat produk suatu produk. Nah, yang mana itu tagline-nya adalah riset untuk kemanusiaan. Dan jadi awalnya riset untuk kemanusiaan, yang mana endingnya nanti ini akan menjadi membuka banyak lapangan kerja dari orang-orang riset. Kalau boleh ini itu Mas Kaisang punya undang, kita punya database ilmuwan yang bisa meningkatkan namanya bagaimana undang Mas Kaisang lebih bahagia itu misalnya. Atau pengelolaan undang jangan menjadi undang mentah aja, ada turunan hilirisasi dari undang-undang tersebut seperti itu. Jadi kita database-nya ilmuwan dari Indonesia ini kita sudah punya produk Imusul. Waktu itu saya bagikan ke 5.000 pasien dan tenaga kesehatan di 20 kota termasuk Wisma Atlet, termasuk paslon-paslon yang sudah jabat sekarang yang lagi ini satu CLL itu waktu beliau COVID saya kirim juga dan banyaklah gitu, dan juga ke rumah sakit di daerah-daerah di 20 provinsi dan kota. Dan juga salah satu produk ilmuwan kami adalah jaket anti stroke. Jadi waktu 2020 kemarin dipakai oleh Pak Menteri untuk anti stroke itu sangat untuk jangan sampai meninggal gitu. Itu sangat riset juga. Jadi memang awalnya kemanusiaan dulu, tapi endingnya adalah kita-kitanya membuka lapangan kerja. Jadi jangan kayak kita kan jatuhnya kita impor ya. Nah, gimana caranya ini agar ilmuwan-ilmuwan kita ini yang S2, S3, S1 semuanya tuh mungkin di sini pernah bikin skripsi gitu kan, tesis. Jangan hanya berujung jadi gorengan gitu. Bagaimana para skripsi, tesis dan lain-lain ini bisa menjadi produk dan akhirnya kita menjadi bangsa yang berjuang gitu. Kita membuka lapangan kerja di kita. Terima kasih. Tetapi yang membuat udang bahagia itu benar. Oh iya, jadi misalnya contohnya kadar oksigennya, nah itu kita treatment dari sisi kadar oksigennya, dan juga ppm airnya gitu. Karena kan waktu kami ambil terus udangnya dipotong jadi dia bahagia gitu. Bahagia kan kita makan lah. Kalau menarik, karena kan kita juga mau gimana pun kedepannya pasti butuh riset. Dan sekali lagi terima kasih kemarin sudah berjuang di 2020 sampai 2022 berjuang melawan COVID. Terima kasih. Apa mbak tadi namanya stop melawan COVID? Indonesia Stop COVID. Oke. Ada lagi yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Kaisang, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Kaisang Valencia, saya merupakan alumnus dari Apple Developer Academy, Advinus Core yang ke-6. Jadi kita dan teman-teman lagi ngembangin aplikasi yang namanya Notoday. Notoday itu adalah aplikasi note taking yang diperkhususkan untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa. Jadi note takingnya ini disupport dengan beberapa fitur seperti dictionary,
dan juga ada pronunciation assessment, dan juga ada text to speech, dan juga ada flashcard. Flashcard ini fungsinya untuk memorize tentang kayak vocab ataupun grammar. Nah, itu sekarang udah launching di App Store dan terkhusus untuk iPad OS. Nah, sistemnya adalah segala hal yang dicatat itu bakal dipermudah hanya dengan lasso aja. Jadi kayak kita ngelasso kata, ngelasso kalimat, dia bakal nge-translate dan juga bakal munculin vocabnya, munculin dictionary-nya, seperti itu Mas Keza. Dan sekarang kita pengen ngembangin itu menjadi sebuah startup bersama teman-teman. Nah, aplikasi itu udah launching di bulan Desember kemarin dan juga udah dipresentasiin di acara Harvest Bass di The Press juga, di Apple Developer Academy. Dan juga kita berharap kedepannya aplikasi kita itu bisa berkembang untuk membantu teman-teman yang belajar bahasa. Nah, untuk bahasa yang kita sekarang itu yang kita dukung adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman. Cuma untuk versi betanya kita udah support di beberapa bahasa Asia seperti Arabik, Korea, Mandarin, dan juga Jepang. Dan juga kalau misalnya kita bisa ngomongin lagi, ada beberapa masukan kemarin waktu kita acara exhibition, katanya adalah bagaimana kalau kita support orang untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kemarin juga ada masukan juga. Kemarin kita ketemu sama salah satu YouTuber namanya Agung Hapsa. Dia memberikan insight ke kita kayak masukin fitur untuk orang belajar dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Karena cukup banyak juga orang yang ingin belajar bahasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Keza. Enggak ini ya Mas. Mas apa tadi mau? Agak. Mas Agak. Enggak khawatir dengan persaingan, misalnya ada Duolingo atau apa gitu. Untuk persaingannya, sebenarnya kan kita fokusnya ke note takingnya. Jadi kayak orang belajar bahasa, mereka kan pasti mencatat atau menulis. Dia nulisnya itu kayak di iPad, kayak kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus monetize-nya dari? Monetize-nya itu karena kita ada beberapa platform third party, kayak misalnya pronunciation assessment. Nah, di situ kita bakal pakai namanya premium account. Jadi kayak orang berlangganan per bulannya, biar mereka bisa mengakses semua bahasa dan semua fitur yang ada di aplikasi. Itu berapa pelanggan sekarang? Berapa pelanggan sekarang dari di karena baru launching sepertinya nggak sampai 100 sih Mas. Banyak lah itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih tadi Mas Adi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kaisar. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Revo dari Kaya Manajemen. Kami adalah call dan influencer agency Mas, yang memiliki kurang lebih 150 eksklusif KOL dan 50 ribu lebih network. Sederhananya yang kami lakukan adalah menjembatani para KOL dan influencer untuk melakukan promotion terhadap brand-brand tertentu. Dan tentu saja nggak cuma untuk promosi campaign endorsement dan lain, kami juga mengedukasi Mas para KOL melakukan campaign yang positif, edukatif juga dan solutif gitu. Karena fenomena yang sekali lakukan juga banyak influencer yang konten-kontennya tuh banyak yang negatif Mas. Ada yang malah pornografi dan juga promosi-promosi ini Mas. Konsep utama kita tuh memblokir judi online sebenarnya. Juga banyak Mas klien-klien kita tuh yang nawarin untuk promosi judi online gitu. Berarti emang masih marak banget nih digital itu. Salah satu yang ingin kita counter adalah itu gitu. Terus juga kita nggak cuma servisnya di Indonesia Mas, kebetulan beberapa klien kita itu dari luar juga. Dan 50 ribu network tadi itu tersebar di Asia Tenggara seperti itu. Karena kami melihat di Asia Tenggara ini, ibu kota Asia Tenggara menurut kami adalah Singapura. Dan mimpi kami adalah menjadikan Indonesia itu sebagai agency base yang bisa keluar juga. Seperti itu sih Mas kurang lebihnya. Dan kedepannya kami berharap juga, saya juga tergabung di Asosiasi Influencer Marketing Indonesia Mas. Kalau saya ketua hari ini. Dan kami berharap ada support juga dari teman-teman semua, terutama Mas Kaisang, untuk bisa ada di influencer marketing ini Mas. Untuk terutama di konten edukatif itu masih menjadi concern kita. Seperti itu. Terima kasih. Kalau saya mau tanya Mas Revo, ini kayak gitu tuh bisa kolaborasi dengan partai atau tidak? Bisa kebetulan kita lagi di partai. Ya udah, kembali. 1, 2, 3 kita ada semua. Terima kasih Mas Revo. Oh, berarti 1, 2, 3 kayak gitu. Ada lagi terakhir mungkin? Oh ada sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Kaisang, nama saya Anissa. Kebetulan base saya itu adalah manajer makeup artist. Jadi mungkin ini bisa bayarin agak nyambung ya, biar nyambung ya Mbak. Jadi base saya itu manajer makeup artist. Kemudian karena ada beberapa makeup artist yang minta, Mbak Nisa tolong dong manajerin saya. Akhirnya karena kebetulan suami saya itu programmer, dibuatlah sebuah platform yang namanya HIO, itu singkatan dari High Organizer. Jadi platform ini membantu untuk freelancer, terutama di vendor-vendor seperti makeup artist, hairstylist, yang menurut saya selama ini kayaknya perhatiannya kurang ya dari pemerintah. Cuman sebenarnya di bidang ini tuh sangat banyak, karena kebetulan saya juga EO Mas, suka bikin event makeup. Jadi saya bikin kelas, saya udah bikin kelas dari di Jakarta, di Jawa, Sumatera, Medan, Makassar. Saya udah pernah bikin kelas di belum seluruh Indonesia sih, tapi udah banyak. Mungkin kolaborasinya untuk PSI sekarang kayaknya belum ada event ya bikin makeup kelas bareng PSI, mungkin seru kali ya. Dan itu kita siap banget. Menurut saya ini efektif karena saya kalau bikin makeup kelas itu satu tiket untuk memua yang ikut kelas saya itu berbayar Mas. Berbayar itu antara 1 juta sampai 2,5 juta. Itu rame, itu bayar ya. Gimana kalau misalnya sama PSI dikasih kelas yang gratis, kemungkinan bisa lebih rame. Gitu sih, itu mungkin yang bisa saya kolaborasi untuk PSI, dan semoga untuk platform saya ini sangat membantu. Kebetulan sudah launch di Android dan Apple, itu sudah launching, dan testimoni teman-teman yang gunain itu sangat membantu. Karena selama ini freelancer, khususnya vendor-vendor wedding itu Mas, mereka tidak punya untuk mencatat ya. Jadi selama ini tuh teman-teman tuh saya itu mencatat kayak jadwal itu di buku, gak ada. Jadi mereka misalnya adminnya resign atau manajernya pergi, itu mereka kacau karena catatan jadwal tuh mereka nggak ada, atau terjadi bukunya misalnya hilang atau apa, udah mereka blank tuh, hilang semua jadwal kerja. Jadi setelah pakai aplikasi kita itu mereka merasa membantu banget, karena aplikasi kita itu kan misal handphonenya pun hilang, jadi para makeup artist ini bisa pakai handphone lain dengan login akun yang sama. Terus yang kedua, merasa membantu karena aplikasi kita ini ada pencatatan penerimaan sama pengeluaran. Karena teman-teman freelancer ini kebanyakan mereka nggak punya catatan. Misal bulan ini mereka dapat berapa job, itu mereka nggak ada catatnya. Jadi setelah pakai aplikasi kita ini mereka merasa kebantu banget. Mungkin kalau untuk sementara itu yang bisa kolaborasi. Thank you. Sambil tanya dulu Ibu Anissa, tadi untuk pelatihannya bisa di mana aja, seluruh Indonesia bisa? Bisa, kebetulan kita udah hampir sih, yang belum Aceh. Oke, katakanlah bisa seluruh Indonesia kecuali Aceh. Terus katakanlah nih, saya kan mau gratisin tadi, katakanlah saya punya dana berapa gitu untuk 100 orang. Oke. Tapi ketika saya dibayarin 100 orang ini, 100 orang on board di platformnya Ibu, boleh nggak saya minta persenan dari situ? Boleh. Oh, boleh. Okay. Jadi di platform kita juga iya, tersedia. Karena saya nggak bayarin, saya on boardin orang gitu. Bisa dapat komisi dong saya. Saya kan monetize juga gitu loh. Iya. Belum ada sistem seperti itu. Afiliator. Belum ada. Mungkin nanti boleh berkembang. Karena di platform kami itu juga bisa, misalnya ada event, jadi bisa beli tiket di platform kita juga bisa. Jadi misalnya nih, saya bawa 1.000 orang masuk ke mana, ke platformnya itu, ya saya kan minta komisi. Oh, itu mungkin nanti bisa dibuat. Bisa kan? Fleksibel Mas. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, oke. Sekarang semua tepuk tangan dulu dong buat kalian semua dari Mas Kaisang. Keren banget ya, Mas Kaisang juga kelihatannya ngerti banget tentang startup ini gitu. Ketemu siapa dulu dong? PSI. Untuk sekarang kita ingin mengadakan sesi foto. Untuk media yang ada di sebelah kanan saya bisa tolong berdiri.
dan berpindah ke sebelah kiri, dan yang di bagian kiri saya bisa berdiri dan maju supaya kita semua bisa ikut foto, dan habis itu kita ada sesi makan. Jadi kita semua berdiri dulu yuk. Yang sebelah kanan tolong ke sebelah kiri. Nanti kamera akan ada di sini ya. Jadi kamera akan di sini, yang ya kamera di sini akan menghadap ke sana. Kamera di sini dulu aja. Oke, mungkin kehidupan dulu bapak yang belum di. Kita mulai per meja ya. Oh, kalau saya pindah-pindah aja. Oh, pindah aja. Oke, siap. Satu-satu ya, Pak. Mulai dari meja sini, Pak, Indonesia Stop Covid monggo. Mulai. Ini berarti iya. Bisa kembali kita jadi Di mana? satu Di sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Oh, di sini. Mari.